Salah satu alasan utama kenapa pakai bahan alam ya, pertama bahan alam itu istilahnya di desa baik di pelosok itu sangat banyak sekali ya. Alhamdulillah untuk produk saat ini kita sudah sampai di 10 negara ya Mas ya. Meskipun itu tanda kutip kita sistem putus, jadi ada teman Indonesia tinggal di Eropa bawa, terus ada teman di US pesan bawa itu. Cuma untuk kerjasama saat ini saya memang ada dua, yaitu teman di Malaysia sama satu lagi event tahunan saya dengan teman-teman di Singapura. Ini sudah berjalan tahun kedua ini Mas. Ecoprint ini sangat sensitif ya, baik terhadap jenis kain ataupun teknikal sekali. Maksudnya teknikal, dalam Ecoprint itu ada istilah namanya mordan, salah satu pengobatan. Nah, mordan ini kalau kita baca dari beberapa literasi baik di luar negeri maupun dalam negeri, teman-teman dalam negeri itu sangat banyak sekali. Nama saya adalah Pak Denny Setiawan. Saya bertempat tinggal di Desa Ngranti, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung. Saya saat ini selaku pemilik Denny Setia Desain ya. Dan saat ini saya memang fokus untuk pembuatan produk-produk Ecoprint, baik itu shawl, tas, topi, atau hal-hal yang berkaitan dengan Ecoprint kain, karena fokus saya ke kain. Saya mulai merintis usaha ini sekitar 8 tahun yang lalu. Awalnya terus terang itu juga otodidak, kita nyoba sampai tahun kedua kita bisa lebih bagus karena kita terus belajar terus untuk menjadi lebih baik ya. Ya awalnya ada salah satu teman yang tinggal di Belanda mau pulang ke Indonesia, terus dia coba menawari saya untuk membuat produk Ecoprint. Nah, karena pada waktu itu juga masih awam apa itu Ecoprint ya. Akhirnya saya coba browsing di internet dan mencoba mencari literasi baik video ataupun web yang tentang Ecoprint ini. Nah, ternyata saya merasa tertarik karena ini kan bahan-bahan utamanya di desa itu banyak sekali. Itu yang menjadi alasan saya untuk mulai bermain Ecoprint. Salah satu inspirasinya adalah kita itu tinggal di desa, otomatis bahan-bahan alam baik itu tanaman ataupun buah-buahan itu bisa jadi sumber utama dalam proses ini, dan itu yang membuat alasan saya ongkos produksi akan murah dan produk-produk green product itu sangat diminati oleh pasar-pasar luar negeri. Untuk pertama kali memang kita kecil sekali ya. Saya dulu tuh nyoba kain katun, terus kita coba sebisanya. Dari situ saya merasa kurang puas karena memang hasilnya, karena namanya berproses, otomatis pada waktu itu kita coba buat tas dan alhamdulillah lakunya malah di Jogja. Awal-awal itu saya buat tote bag dan mulai saat itu mulai belajar terus tentang Ecoprint ini. Untuk proses Ecoprint ini memang lumayan panjang ya, kalau kita ngomong panjang, dan tekniknya itu bermacam-macam sekali. Prosesnya yaitu pertama kita beli kain putih, dasarnya harus putih karena ini nanti kaitannya juga dengan warna pun juga dari tanaman, kayak secang menghasilkan warna merah, terus indigo vera warna biru, terus daun ketapang berwarna kuning. Itu nanti seperti yang jelas bahan utamanya adalah kain berwarna putih. Setelah itu kita obati melalui beberapa tahap pengobatan.
Nah, setelah pengobatan kain selesai, baru kita mulai pengukusan dengan daunnya ini. Nah, setelah dikukus maka sudah menjadi lembaran EcoPrint. Dari lembaran itu kita bisa kreasikan sendiri, baik jadi topi, baju, tas, ataupun masker. Dulu waktu zamannya corona itu justru yang paling laku keras saya maskernya ini. Iya. Bahan utama untuk EcoPrint yang jelas ya daun untuk motif ya, terus kain bisa dipilih, kain yang katun boleh, sutra boleh, kanvas boleh. Justru saya awal-awal belajar itu pakai kain yang murah-murah kayak baju itu yang memang saya belajar terus terang dengan kain murah aja kita merasa tertantang, apakah kalau kita bisa memproses kain yang kualitasnya murah, otomatis untuk belajar kain yang lebih mahal lebih bagus nantinya. Yang jelas bahan utama EcoPrint itu adalah kain, terus daun untuk motifnya itu, kompor untuk alat mengukus, plastik untuk menggulung, untuk menyekat proses produksi, dan pipa untuk menggulung kainnya itu mas, sama rafia sama gunting. Nah kan saya salah satu orang yang dalam tanda kutip bukan anti, berusaha memaksimalkan tanaman yang ada di sekitar kita. Jadi saya itu jarang beli bahan online. Saya pernah sekali, karena memang pada waktu itu daunnya memang nggak ada daun eukaliptus ekor panjang, memang di daerah Tulungagung saya belum menemukan sejauh ini. Itu beli sekali aja, lainnya memanfaatkan lingkungan. Jadi saya ngambil sepanjang sungai itu yang banyak jati-jati itu saya ambil. Jadi saya sudah punya mapping ya untuk area Tulungagung itu kecamatan mana yang daunnya ada, terus bunganya di kecamatan mana itu sudah kita mapping. Dan itu kita ngambil aja sih. Meskipun saya juga kerjasama dengan beberapa orang, saya WA, Pak nanti hari besok saya ambil daun, ya mereka carikan teman-teman yang di gunung ini, terus saya besoknya tinggal ngambil, ngasih uang untuk kopi dia. Salah satu alasan utama kenapa pakai bahan alam ya, pertama bahan alam itu istilahnya di desa baik di pelosok itu sangat banyak sekali ya, dan kita kayak bisa ngambil sesuka kita, itu salah satu. Dan kebanyakan alhamdulillah ya banyak murah, bahkan gratis kadang-kadang satu. Terus kedua, harga jual warna alam pasti lebih mahal daripada warna sintetis, apalagi kalau bangsa kita middle up, bangsa pasar menengah ke atas, orang-orang yang sudah peduli lingkungan, mereka akan memilih warna-warna alam dibanding warna-warna sintetis. Belum lagi teman-teman yang di luar negeri juga sangat suka terhadap produk-produk warna alam ini. Nah ini uniknya EcoPrint, kita tidak bisa membuat sama persis karena itu pengaruh dari namanya tanin. Jadi jenis tanaman ini juga berpengaruh terhadap hasil akhirnya nanti. Belum lagi jenis kain, beda jenis kain aja dengan proses yang sama hasilnya juga beda. Belum lagi di Indonesia ini kainnya orang ngomong katun, kalau orang luar memang murni katun, tapi di kita katun ini banyak sekali jenisnya, dan setiap jenis kadang warnanya juga beda. Ini salah satu tantangan dan keunikan EcoPrint. Jadi gini, salah satu keunggulan kita adalah bahwa dalam pengobatan EcoPrint itu sangat berpengaruh terhadap hasil. Nah, kita selama ini terus terang kita pakai resep-resepnya orang luar negeri. Kita beli resepnya dari Thailand dan dari US. Karena mereka punya formulasi dan kita aplikasikan ke tempat kita. Dan sejauh ini alhamdulillah hasilnya banyak pelanggan yang puas terhadap kualitas produk kita. EcoPrint ini sangat sensitif ya, baik terhadap jenis kain ataupun teknikal sekali. Maksudnya teknikal, dalam EcoPrint itu ada istilah namanya mordant.
salah satu pengobatan. Nah, Mordan ini kalau kita baca dari beberapa literasi baik di luar negeri maupun dalam negeri, teman-teman dalam negeri itu sangat banyak sekali. Dan alhamdulillah karena kita sedikit bisa bahasa Inggris dan kita juga dapat beberapa resep dari luar, maka untuk menjaga kualitas, terus terang karena teman-teman yang di luar negeri itu sudah menguji kualitas dari EcoPrint ini tidak luntur, hasilnya bagus. Nah, maka kita memang cenderung resep-resep luar negeri yang kita pakai. Tantangan terbesar adalah konsistensi ya Mas ya. Kita dituntut untuk selalu update tentang keilmuan, baik tentang kualitas, tentang manajemen cara penjualan, terus mencari bahan-bahan baru yang belum pernah teman-teman lain coba. Belum lagi pemasaran juga sangat penting. Jadi kita sejauh ini karena tanpa adanya bantuan dari pihak manapun, karena kita independen, terus terang salah satu tantangan kita juga di marketing ini, makanya itu kita coba membuat jaringan di beberapa kota besar. Kegagalan dalam proses produksi sangat sering kita lakukan karena memang ini memang kita riset ya, riset otomatis. Saya suka challenge, suka tantangan untuk membuat produk lebih baik. Dalam berproses ini otomatis kita istilahnya ngukus kain tidak jadi itu sering juga. Jadi itu kita evaluasi, kenapa kok tidak bisa keluar, daun ini kok tidak bagus, daun itu bagus, itu kenapa, itu kita evaluasi. Terus kain apa yang cocok, untuk sal itu apa, untuk selendang itu apa, itu beda-beda. Dan itulah keasikannya, kita sambil belajar terus berusaha memperbaiki setiap waktu. Selalu ada Mas, jadi kita apalagi kejenuhan dan dalam satu profesi, terus belum lagi pasar, manusiawi lah kalau kita punya kejenuhan itu pasti. Tapi kita berusaha selalu positive thinking, gimana kita menjaga mood kita untuk terus untuk riset, untuk berusaha lebih baik. Meskipun sampai sejauh ini kita pun juga masih berjuang dengan kondisi seadanya. Salah satu alasan tidak menyerah karena bahan yang tersedia di desa, di tempat kita itu sangat banyak. Kita bebas mencoba rumput ini, kita mencoba daun ini, buah ini, itu kita bebas. Dan alhamdulillah karena ada selalu teman-teman yang support, baik meskipun itu dari teman-teman di luar, itu salah satu motivasi kita untuk terus bertahan di dunia EcoPrint ini Mas. Kalau dukungan sih banyak dari teman-teman di kota besar ya Mas, karena memang terus terang kalau di Tulungagung sendiri EcoPrint kan masih memang jarang peminatnya itu ya. Jadi kita ada media sosial, terus kita saling sharing gimana sih, dan saya sendiri juga sering membaca pasar kayak apa, pasar maunya kayak apa. Karena EcoPrint ini kan juga harus pintar-pintar menempatkan posisi produk kita nggak bisa jual sembarangan di sembarang tempat. Nah itu tinggal pintar-pintar kita gimana kita bisa menjual EcoPrint ini dengan pangsa pasar yang tepat itu Mas. Alhamdulillah untuk produk saat ini kita sudah sampai di 10 negara ya Mas ya. Meskipun itu tanda kutip kita sistem putus. Jadi ada teman Indonesia tinggal di Eropa bawa, terus ada teman di US pesan bawa itu. Cuma untuk kerjasama saat ini saya memang ada dua, yaitu teman di Malaysia sama satu lagi event tahunan saya dengan teman-teman di Singapura. Ini sudah berjalan tahun kedua ini Mas. Ya itu pasti Mas, namanya dunia usaha ya, kita itu apalagi dunia online itu pasti. Jadi beberapa kali kita percaya sama customer aja. Jadi dulu sebelum ada Shopee, meskipun saya juga nggak pakai Shopee ya, jadi kita percaya sama buyer, barang disuruh kirim, nanti bayarnya di tempat. Begitu barang sampai nggak dibayar itu pasti pernah Mas, 1-2 kali. Tapi kita berusaha untuk selalu positif thinking aja lah, nanti pasti
ada yang di atas untuk mengganti semua ini. Kalau pelatihan pameran belum pernah sama sekali ya. Justru kita sering diundang untuk mengisi workshop-workshop baik untuk sekolah ataupun instansi ya. Dan karena kita juga tidak berafiliasi dengan pihak-pihak manapun, mungkin mereka juga belum tahu kita atau memang kita masih dianggap kecil, jadi memang belum pernah sama sekali untuk ikut event-event kedinasan. Iya. Mungkin kalau karyawan paling kalau sedikit masih 1-2, kalau banyak nanti biasanya kita kerjasama dengan teman-teman sekolah, siswanya ikut membantu, nanti kita juga ada fee untuk mereka, Mas. Kalau dari nilai mungkin masih kecil ya, dalam segi finansial mungkin masih kecil, tapi cuma alhamdulillah aja untuk jaringan kita banyak di Jogja, banyak teman juga, di Singapura juga ada, di Malaysia juga ada. Jadi positifnya kita berusaha selalu positif bahwa kita rezeki tidak harus berupa finansial, tapi teman-teman banyak dan saling support itu yang lebih penting menurut saya. Itu relatif ya Mas, cuma pasti selama ini saya selalu bersyukur berapapun nilainya, terutama yang paling besar kalau ngajar orang-orang Singapura itu Mas, setiap Juni itu memang lebih dalam tanda kutip kita bisa menaikkan harga jual juga di workshop tersebut, dan kita juga ada fee sama mereka itu besar Mas, meskipun nanti juga ada yang bawa, karena produk kita juga banyak dan namanya kita swasta ya, jadi fluktuatif lah naik. Harapan kedepannya saya berharap teman-teman Tulungagung bisa belajar bareng di tempat kita sediakan semuanya, nanti kita bisa belajar, karena terus terang saya selama ini memang bisnya saya, marketing saya itu hampir 95% by internet, jadi memang saya jarang membuka lapak ataupun ikut-ikut pasar di area Tulungagung. Selalu semangat, berpikir positif, dan jangan mudah menyerah, selalu berdoa. Itu kunci bahwa kita nanti bisa sukses ke depannya.